Aliran listrik diputus, pemerintah Kabupaten Kampar segel kantor PLN. Polisi bongkar 3,9 ton kerupuk yang mengandung boraks dan formalin. Layanan taksi terbang dengan tarif puluhan juta rupiah tersedia di Bandara Soekarno-Hatta. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fandi Hasib kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam program Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Seperti biasa, informasi pertama dari rekan saya Lovia Nadian. Lovi, silakan. Baik, terima kasih Fandi. Halo pemirsa, hari ini kami memiliki informasi tentunya terkait beragam informasi menarik untuk Anda. Salah satunya ini terkait polemik Undang-Undang ITE yang kali ini menjerat seorang ibu di Aceh Utara yang harus mendekam di penjara bersama bayinya yang baru berusia 3 bulan. Selain itu juga ada demo tenaga kesehatan di Sumatera Barat yang menuntut pembayaran insentif COVID-19 yang tertunggak. Dan pemirsa, inilah News yang selengkapnya. Pemirsa, kebakaran menghanguskan kabel bawah tanah yang berada di bawah gorong-gorong di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di lokasi kejadian pun menjadi tersendat. Kobaran api dan asap terlihat dari salah satu gorong-gorong di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan tadi malam. Kebakaran ini terjadi selama 30 menit. Setelah berhasil dipadamkan, petugas memastikan api berasal dari karet-karet kabel listrik yang terbakar. Diduga, kabel terbakar akibat hubungan pendek arus listrik. Tadi penanganan awal kita lakukan pemadaman menggunakan APAR. Pemadaman gudang. Karena tidak padam juga, kita menggunakan air yang kita campur cairan kimia. Dan sampai akhir tadi kita lakukan itu, ya alhamdulillah akhirnya sudah padam juga. Peristiwa kabel bawah tanah terbakar ini membuat pengendara yang melintas memperlambat laju kendaraan mereka, sehingga arus lalu lintas menjadi macet. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Akibat menunggak pembayaran tagihan listrik untuk karantina pasien OTG, aliran listrik di hotel yang jadi fasilitas isolasi terancam diputus. Sementara pengelola hotel menyatakan anggaran operasional hotel telah habis terpakai. Inilah salah satu hotel di Bali yang dijadikan fasilitas karantina bagi pasien COVID-19 tanpa gejala dan pasien gejala ringan. Hotel ini kini terancam diputus aliran listrik karena menunggak tagihan sebesar 1,3 miliar rupiah untuk periode Desember 2020 hingga Februari 2021. Ancaman pemutusan aliran listrik membuat manajemen hotel memutuskan memulangkan pasien yang sedang isolasi. Pihak hotel menunggak karena anggaran hotel sudah habis terpakai. Karena keterbatasan uang operasional kemarin yang tidak mencukupi untuk pembayaran listrik, saya mengajukan surat sebelumnya ke BPBD Provinsi untuk talangan dana lah atau gimana. Namun kemudian yang saya dapatkan adalah surat kebijakan dari BPBD Provinsi ke PLN Denpasar untuk memberikan kebijakan mengenai pembayaran. Tanggapi hal ini, pihak Satgas COVID-19 Provinsi Bali menyatakan akan segera melunasi sisa tunggakan listrik di fasilitas isolasi pasien. Untuk memastikan bahwa hari ini akan dilakukan pelunasan terhadap pembayaran seluruh hotel yang ditempati bagi orang tanpa gejala dan gejala ringan OTG GR, sehingga harapan kami hari ini proses pembayaran terhadap hotel-hotel karantina bisa kita tuntaskan. Sejak Oktober 2020, Satgas COVID-19 memanfaatkan 15 hotel untuk lokasi karantina terpusat bagi pasien COVID-19 yang bergejala ringan maupun tanpa gejala. Dana operasional fasilitas isolasi bersumber dari APBN dengan pola dana siap pakai, yang dipilah berdasarkan kabupaten kota di Provinsi Bali yang pembiayaannya ditanggung melalui APBN dengan pola dana siap pakai.
Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, karena menunggak pembayaran listrik sebesar 26 miliar rupiah, PT PLN cabang Bangkinang putus aliran listrik di seluruh kompleks perkantoran Pemkab Kampar Riau. Tak terima, Pemkab Kampar membalas dengan menyegel kantor PLN cabang Bangkinang dengan dalih tak miliki izin merenovasi kantor. Aliran listrik di komplek Pemkab Kampar, termasuk rumah dinas Bupati, diputus oleh PT PLN cabang Bangkinang. Tidak hanya komplek Pemkab, lampu penerangan jalan juga diputus aliran listriknya. Hal ini dipicu dari tunggakan tagihan listrik Pemkab Kampar yang mencapai 26 miliar rupiah dari bulan Juli 2020 hingga Februari 2021. Tidak terima, Pemkab Kampar membalas dengan menyegel kantor cabang PLN Bangkinang. Dalih penyegelan karena renovasi kantor PLN cabang Bangkinang tidak memiliki izin dari Pemkab Kampar. Jadi di sini kita melihat mereka itu lagi melakukan renovasi gedung, tapi di situ dia tidak memiliki izin setelah kita cek. Terus reklame, ya mereka juga sudah lama tidak membayar izin reklamenya. Tertunggaknya pembayaran tagihan listrik Pemkab Kampar disebabkan anggaran yang belum bisa dicairkan hingga saat ini. Dari Kampar Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Seorang gadis muda terseret motor saat mempertahankan ponselnya dari penjamret di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Penjamret lolos dengan membawa ponsel hasil kejahatannya. Inilah rekaman kamera pengintai di Jalan Soma, Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat, yang merekam gadis muda terseret saat mempertahankan ponselnya dari penjamret. Akibat terseret cukup jauh, korban alami sejumlah luka. Sementara penjamret berhasil kabur dengan hasil kejahatannya. Orangnya cewek itu ABG. Kalau HP-nya udah dilepas, udah kena, cuman dia mungkin mau ngambil lagi HP, sama dia motor dipegang, ini motornya lalu sampai jungkir balik sini. Aksi ini terbilang nekat karena terjadi di siang hari saat masih banyak warga yang beraktivitas. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih memburu pelaku penjamretan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Setelah sekian lama diburu petugas, akhirnya salah satu sindikat pengedar uang asing palsu berhasil ditangkap di Banyuwangi, Jawa Timur. Dari tangan pelaku ditemukan uang dolar dan euro diduga palsu senilai 1,7 triliun rupiah. Polisi menunjukkan barang bukti uang asing yang diduga palsu dengan rincian 100 lembar pecahan 1 juta euro dan ratusan lembar diduga mata uang Cina Yuan. Jika dirupiahkan, seluruh uang asing ini senilai 1,7 triliun rupiah. Guna memastikan keaslian seluruh uang euro dan yuan ini, polisi bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Konjen Cina. Seluruh barang bukti ini ditemukan dari tangan tersangka H yang ditangkap di salah satu hotel di Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga kini, masih ada satu tersangka lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang. 100 lembar uang pecahan 1 juta euro. Sehingga ini kalau dinominalkan ke rupiah, itu sekitar 1,7 triliun. Di mana euro ini berlaku di tahun 99 sampai dengan di tahun 2000 di 15 negara dan sekarang menjadi barang koleksi dari hasil pengembangan di sebuah hotel. Sebelumnya, polisi membongkar dan menangkap 10 anggota sindikat pengedar uang asing palsu. Dari tangan 10 tersangka, disita barang bukti uang palsu, mata uang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, yuan Cina dan ringgit Brunei senilai 2,8 triliun rupiah. Di antara uang palsu ini juga terdapat cetakan uang lama. Polisi menduga cetakan uang lama untuk menipu kolektor dan akan diedarkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali. Para tersangka ditahan di Mapolresta Banyuwangi dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.
Dinilai lamban tangani proses pemindahan TPA Panembong, keluarga besar pecinta alam geruduk kantor Bupati Subang, Jawa Barat. Sempat terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan petugas Satpol PP dalam unjuk rasa ini. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan petugas Satpol PP warnai demo pemindahan TPA Panembong. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam keluarga besar pecinta alam Kabupaten Subang memaksa masuk untuk bertemu dengan Bupati. Masa menuntut Pemkab Subang segera memindahkan lokasi TPA yang saat ini sudah over kapasitas. Apalagi, sampah yang sudah menggunung sering longsor dan masuk ke sungai yang mengalir ke dekat permukiman warga, serta menyebabkan banjir. Sampah dari TPA Panembong dan masuk ke daerah aliran sungai itu bukan ke Cipunagara, tapi ke daerah Cigadung. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berbicara masalah dampak sosial, itu masyarakat yang terdampak atau di wilayah Panembong itu tidak ada cek kesehatan berkala dari tahun-tahun kemarin. Pemkab Subang mengaku kondisi TPA Panembong saat ini memang sudah over kapasitas. Pemindahan masih dalam proses karena memerlukan waktu yang cukup panjang. Kita harus bikin FS-nya dulu, sudah kita lakukan. Harus ada DED, Detail Engineering Design, sudah selesai. Kemudian AMDAL sedang proses di provinsi. Dan kemudian harus ada instalasi yang harus dibuat itu sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan permen. Dan itu kita karena biayanya agak tinggi, kita sedang menunggu bantuan untuk biaya instalasi. Setelah itu semua dilakukan, kita pindahkan TPA Panembong sehingga overload yang ada di PT Panembong dapat terjawab. Sambil menunggu proses pemindahan, Pemkab Subang kini hanya melakukan pengerukan di lokasi longsoran sampah yang masuk ke sungai. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Akibat sang ibu didakwa melanggar Undang-Undang ITE dan dipenjara, bayi 7 bulan terpaksa ikut mendekam di sel tahanan. Upaya hukum dilakukan untuk meringankan dakwaan demi keadilan dan kemanusiaan. Isma Khaira, 33 tahun, warga Lok Puuk, Kecamatan Seunudon, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukon. Ia harus menjalani hukuman 3 bulan penjara karena terjerat Undang-Undang ITE. Ironisnya, ia terpaksa membawa serta bayinya yang masih berusia 7 bulan mendekam di sel penjara karena bayinya masih menyusu. Kondisi tak layak menyebabkan sang bayi mulai terserang demam. Kemarin waktu saya diponis 3 bulan, suami saya ke rumah Pak Deci sama jaksa, minta dampingi sama jaksa supaya nggak terjadi yang enggak. Sampai di situ juga Pak Deci nggak mau naik laporan itu. Terkait kondisi ini, pihak lapas berjanji memberi pelayanan khusus dan memantau kondisi ibu dan bayi selama menjalani hukuman. Aturan kalau memang anak itu masih menyusui, itu diperbolehkan. Sementara upaya terus dilakukan untuk meringankan hukuman, mengingat kondisi terpidana yang masih harus menyusui bayinya. Proses hukumnya pada dasarnya itu telah selesai, di mana putusannya itu 3 bulan kurungan penjara. Namun pada hari ini yang kita harapkan itu ada yang kebijakan, mengingat di sini kan Isma Khaira juga menyertakan bayinya yang baru berusia 5 bulan. Di mana mungkin nanti ada kebijakan yang kita harapkan bisa diberikan kepada Isma Khaira. Kasus Isma berawal saat ia mengunggah video berdurasi 35 detik tentang kericuhan kepala desa dengan ibunya di media sosial. Buntutnya, 6 April 2020 silam, kepala desa melaporkan Isma ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baik. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pasal karet Undang-Undang ITE terus memakan korban, padahal Presiden telah siap merevisi pasal karet dalam Undang-Undang ITE bila dirasa bermasalah. Revisi pasal karet Undang-Undang ITE dinilai akan lebih memenuhi rasa keadilan dalam proses hukumnya. Pasal karet Undang-Undang ITE kembali memakan korban. Akibat penerapan Undang-Undang ITE, seorang ibu dan bayinya yang masih berusia 7 bulan harus mendekam di balik terali besi. Sang bayi terpaksa ikut merasakan dinginnya sel penjara karena masih harus menyusu pada ibunya.
Hal ini tentu menjadi ironi, mengingat Presiden Joko Widodo telah menyatakan siap merevisi sejumlah pasal karet dalam UU ITE bila dirasa bermasalah dan menimbulkan ketidakadilan dalam proses hukumnya. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini. Karena disinilah hulunya. Hulunya ada di sini. Revisi. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Presiden memerintahkan Kapolri dan jajarannya untuk bisa lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan yang menjadikan Undang-Undang ITE sebagai rujukan hukum. Perintah ini langsung diterjemahkan Kapolri dengan menerbitkan surat edaran terkait penanganan kasus Undang-Undang ITE. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk menegakkan hukum dengan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE. Terdapat 11 poin dalam surat edaran Kapolri, diantaranya penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Serta terdapat juga arahan di mana penyidik tidak perlu menahan tersangka dalam satu kasus apabila telah meminta maaf. Namun tak semua pihak satu suara terkait revisi Undang-Undang ITE. Alih-alih merevisi pasal karet, sejumlah pembantu presiden justru berkutat dengan interpretasi. Menko Polhukam membentuk 2 tim untuk membahas pedoman dan interpretasi dalam penanganan kasus. Mengingat Presiden telah membuka diri untuk merevisi pasal karet dalam Undang-Undang ITE, sudah selayaknya langkah strategis segera diambil, agar tidak ada lagi kasus yang berujung tercederainya rasa keadilan di tengah masyarakat. Tim Liputan 9 News melaporkan. Puluhan orang keracunan usai mengkonsumsi makanan di acara tahlilan. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di iNews Siang.